Pengacara Peggy Kuli minta Peggy Cianjur diperiksa, kantongi data. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur. Sebab menurutnya, Peggy Setiawan Cianjur diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Karena Pak Beni dan Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah diselidiki dan sudah dilakukan penyelidikan. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari program 2 Sisi Tiffen, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Tambahnya, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Setiawan Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Berarti dari situ, ada yang muncul Peggy Setiawan Cianjur. Dan ada di YouTube Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua Munraker, tuturnya. Dalam dakwaan, motif dalam pembunuhan ini mereka 11 orang lagi minum depan SMPN 11 Cirebon, sambungnya. Lalu Andi DPO mengatakan ada masalah dengan geng XTC, kemudian dia minta bantuan Munraker untuk mencari XTC, jelasnya. Peggy Setiawan ngaku geng motor sebelumnya. Peggy Setiawan Cianjur membenarkan jika dia sempat menjadi bagian geng motor Munraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Satu lagi fakta yang patut dipertanyakan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya tahun 2016. Satu nama yang ikut terseret dalam kasus pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur, ternyata belum diperiksa pihak kepolisian. Atas hal itu, Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur, sebab menurutnya, Peggy Cianjur lolos dari pemeriksaan kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan, yakni Peggy Cianjur merupakan anggota geng Munraker. Hal itu diduga berkesinambungan terkait motif pembunuhan yang menyebut adanya perselisihan antar geng motor Munraker dan geng pacar Vina, XTC. Penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Peggy di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Peggy Setiawan merasa diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama Peggy DPO itu, hanya Peggy yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Peggy Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Peggy Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Peggy Setiawan. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Peggy Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, jika nanti Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, maka jangan senang dulu. Sebab, jika penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya.
Sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya, maka Peggy harus dibebaskan. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024 mendatang. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Cianjur, sebab menurutnya, Peggy diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan yakni dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. Sebelumnya, diketahui motif pembunuhan Vina dan Eki adalah adanya masalah antar geng yakni Moon Raker dan XTC. Namun terkait hal itu, Peggy mengaku hanya dibonceng, sebab Peggy Cianjur tak memiliki kendaraan roda 2.